Shalom bagi kita semuanya. Saya akan membagikan firman Tuhan yang sudah saya baca dari Renungan Mana Surgawi. Mengenal dan takut akan Tuhan, seminggu bersama istri yang baik. Di sini hari pertama diambil dari Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kemudian Amsal 31 ayat 30. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mengenal Tuhan disertai dengan takut kepadanya adalah hal terpenting dalam hidup ini. Demikian juga dengan seorang istri. Dimanapun dia bisa dikatakan sebagai istri yang baik jika syarat yang utama ini ada padanya. Dengan mengenal dan takut dengan Tuhan, maka apapun yang dia lakukan menjadi tidak sia-sia. Mengenal Tuhan, tentu saja Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang benar, Tuhan sejati. Ishak berpesan kepada Yakub supaya tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Alasannya pasti tidak berkaitan dengan wajah cantik atau jelek dari perempuan Kanaan. Ini ada kaitannya dengan penyembahan. Kepada siapa mereka menyembah? Orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang menyembah berhala. Sementara Yakub mewarisi harta iman neneknya, iman kakeknya, Abraham, yaitu menyembah Tuhan yang benar. Sebagai pewaris janji Tuhan, Yakub harus menjaga kemurnian iman inti. Itulah sebabnya dia harus mendapatkan istri yang mengenal Tuhan. Matthew Henry menjelaskan, jika Yakub adalah ahli waris perjanjian, ia tidak boleh mengambil istri dari perempuan Kanaan. Orang-orang yang beragama tidak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak beragama. Intinya, mengenal Tuhan yang benar adalah syarat mutlak bagi seorang perempuan untuk bisa dikatakan sebagai istri yang baik bagi orang percaya. Sebab itulah yang dikehendaki, sebagaimana dijelaskan oleh Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau dapatkah atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Takut akan Tuhan. Kata takut dalam bahasa Ibrani yaitu yare bisa mempunyai dua pengertian. Yang pertama, takut dalam arti yang sesungguhnya, seperti seorang yang takut terhadap tekanan atau teror yang dia terima, atau takut terhadap setan. Dan yang kedua, takut dalam arti menghormati. Ketika seseorang takut akan Tuhan, maka dia akan menghormati Tuhan kapan dan dimanapun dia berada. Dengan demikian, orang yang takut akan Tuhan tidak akan berbuat dosa. Sekalipun dia berada di tempat yang sepi, tidak ada yang melihatnya, sebab dia menghormati Tuhan. Secara khusus menghormati kekudusan dan kemahakuasaan Tuhan. Istri yang seperti itulah yang layak disebut sebagai istri yang baik bagi suami orang percaya. Kalau kita sebagai pria yang belum menikah, perhatikan syarat penting ini. Carilah seorang perempuan yang mengenal dan takut akan Tuhan. Sekali lagi ku garis bawahi. Carilah seorang perempuan yang mengenal dan takut akan Tuhan. Di sisi lain, jika kita adalah istri dari suami yang adalah orang percaya, jadilah istri yang mengenal Tuhan dan takut akan Dia. Mengenal Tuhan bukan hanya mengetahui tentang Dia, tetapi memahami Dia dan mengalami hidup bersama dengan Dia. Di samping itu, hormatilah Tuhan kapan dan dimanapun saja kita berada. Jadilah istri yang dipuji-puji, baik oleh suami maupun oleh orang lain. Bukan karena penampilan fisik, tetapi dipuji-puji karena mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa, Bapa, sebagai istri, aku ingin mengenal dan takut akan Engkau, sehingga aku layak menjadi pewaris kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Istri yang baik adalah pewaris kasih karunia, yaitu dia mengenal Tuhan dan takut akan Dia. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya juga rindu membagikan kepada teman-teman dari Amsal yang sudah saya tulis, Amsal 1 ayat 8. Oh anakku, perhatikanlah kasih katakan di bapa anduman bandu. Kalau dalam versi King James Version berkata bahwa, My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Yang artinya, mari kita sama-sama mendengarkan kata-kata orang tua kita, mendengarkan didikan orang tua kita gitu. Sebab saya percaya bahwa apapun yang orang tua katakan kepada kita itu merupakan yang datangnya daripada Tuhan gitu. Jadi tugas kita hanya mendengar dan taat kepada perintah orang tua. God bless every blessed people. See you next video.